Good morning, Next Gen. Oke, kembali lagi di Sunday Service GPD Izion Altar Next Gen. Nah, pertama-tama kita mau kenalan dulu kali ya. Untuk teman-teman ada yang baru pertama kali join. Hai, kenalin nama aku Jessica dan nama partnerku. aku Lucius. Halo guys. Nah, kita bersyukur banget ya meskipun dalam keadaan pandemi kayak gini, kita masih bisa memuji Tuhan dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Bener banget. Meskipun kita ini tidak bisa bertatap muka ya, kita meskipun cuma lewat layar TV, lewat laptop, TV, gitu laptop, ya. lewat YouTube gini, tapi puji Tuhan kita masih bisa menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita berharap meskipun mereka ibadah masing-masing di rumah, teman-teman tetap punya semangat yang sama harus tetap punya semangat yang membara-bara. Semangat anak muda dalam memuji Tuhan. Benar sekali. Oke, hari ini kita akan dilayani oleh Koko Andreas Wibisono. Yes, benar banget dengan judul Stay Salty. Ding, ding, ding. Nah. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita akan segera mulaikan ibadah kita hari ini ya. Langsung mulai aja. Kita mau langsung serahin ke Koko Steven dan tim, dipersilakan. Oke, enjoy the service. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat kami masing-masing untuk memulai ibadah Next Gen pada hari ini. Sekarang Kau yang bertahta dalam setiap ibadah kami ya Tuhan, dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami coba benar mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi rekan-rekan Next Gen yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mempermuliakan nama-Nya. Haleluya. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Let's go. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Once again. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Let's go. Let's praise his name. Your rains comes down.
kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama siap memuji. This is all I want. Better love I have for you. Doesn't fade along with you. Can you help me there? There isn't that I ask. I've seen far too many friends walk away and not come back. I want more than that. I want washed away like precious and rain. I'd rather be killing in the light. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more, our life goes on. So all of my days, I'll place my first lovers again. This is all I pray. Over everything I ask. Friends when they come back. Can you help me there? Did I know you can? 'Cause the fire won't make a thing. If it is with me, you are more than that. The river runs fast, but you ain't at the best, and pull us like tribute from the wild. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more, our life goes on. So all my days, I'll place my first lovers again. Once I was drifting, but you called me home. So I'll give my life for the ones still lost, and I'll see my friends reclaim their first lovers again. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more, our life goes on. So all of my days, I'll place my first lovers again. Once I was drifting, but you called me home. So
teman-teman, sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami lewat online ini Tuhan. Sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati pembicara yang akan menyampaikan firman, supaya firman itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo guys, welcome to Next Gen Service hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku percaya dan aku berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tetap bersemangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, di kesempatan kali ini aku juga mau menyampaikan selamat tahun baru 2021 buat kita semua. Ya mungkin hari ini hari terakhir di bulan Januari, besok kita sudah masuk di bulan yang baru. Tetapi satu harapan kita bersama di tahun 2021 ini, kiranya kita tetap boleh bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan lewat apapun yang kita terima selama ibadah, selama home cell, kita boleh semakin bertumbuh mengenal Tuhan, dan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Pagi ini aku sangat bersyukur sekali lagi dikasih kesempatan untuk boleh belajar merenungkan firman Tuhan, juga menyampaikan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini aku beri judul Stay Salty, atau dalam bahasa Indonesianya tetap asin. Ya, bicara tentang asin, fokus kita pasti tertuju pada satu barang yang namanya garam. Betul? Ya, setiap kita pasti tentu punya garam di rumah ya. Kita tahu bentuk garam itu seperti apa, rasanya seperti apa, yang pasti rasanya asin ya. Tapi aku mau kasih tunjuk fungsi garam ya. Yang pertama, untuk memberikan rasa pada makanan ya, supaya makanan kita menjadi makanan yang lezat dan enak untuk dimakan. Yang kedua, untuk mengawetkan atau mencegah kebusukan ya. Biasanya ini digunakan untuk mengawetkan daging, ikan, dan lain sebagainya. Kalau kalian tahu produk ikan asin ini juga menggunakan garam. Ya. Yang selanjutnya, garam juga berfungsi untuk menyembuhkan luka. Ya. Jadi sebagai kalau dibasuh dengan garam itu membersihkan luka-luka yang ada, ya, sehingga luka itu tidak semakin parah. Ya. Juga ditemukan bahwa garam itu juga bisa buat pupuk ya, pupuk untuk supaya tanahnya semakin subur dan tanamannya boleh semakin bertumbuh dengan baik. Selanjutnya juga di dalam perjanjian lama, jadi garam itu sangat penting ya, sangat penting dan diperlukan di setiap persembahan korban, baik itu korban bakaran maupun korban sajian ya. Jadi dikatakan di sana itu setiap persembahan harus dibumbui dengan garam, ya. Itu peraturan pada saat zaman Israel, ya. Untuk yang terakhir, tahu nggak pada zaman Romawi, garam itu digunakan sebagai alat tukar, ya. Alat tukar itu maksudnya kalau kita bekerja, kita dibayar dengan uang. Kalau dulu itu kita bekerja, kita dibayar dengan garam. Jadi betapa garam itu merupakan satu hal yang sangat bernilai pada zaman itu. Oke, kita langsung masuk ke ayat mas kita untuk hari ini, yaitu di dalam Matius 5 ayat 13 ya. Mungkin ini bukan pertama kali kalian dengar, kalian pasti sudah sering kali dengar, tapi ayo sama-sama kita mau belajar hari ini merenungkan firman Tuhan ya. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalian kalau lihat ayat ini, kalian pasti temukan di Perjanjian Baru ya. Di dalam Injil itu juga dicatat, beberapa Injil, ada 3 Injil yang mencatat hal ini. Yang saya ambil di Matius. Jadi ayat ini terdapat di seri khotbah Yesus yang ada di bukit ya. Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya itu adalah garam dunia ya. Kita juga sebagai orang percaya ya, sebagai murid-murid Tuhan, kita pun juga adalah garam dunia ya. Coba
sebutkan dalam hatimu, aku ini garam dunia. Ya, sekali lagi, aku ini garam dunia. Ya, tentunya bukan cuma garam dunia ya. Di ayat selanjutnya juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang percaya itu merupakan terang dunia. Ya, tentunya bukan sekedar omongan saja, jadi bukan sekedar kita disebut garam dan terang lalu tidak ada artinya, sama sekali bukan seperti itu, ya. Tetapi Tuhan ingin memberikan identitas yang khusus ya buat orang percaya, yaitu sebagai terang dan sebagai garam dunia. Garam dan terang berbicara tentang pengaruh atau impact ya. Tuhan rindu setiap kita orang percaya itu bisa jadi berkat dan menjadi dampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat aku merenungkan ayat yang sudah kita baca ini ya, kita adalah garam, kita adalah terang dunia. Ada satu ayat juga yang muncul yaitu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu ya. Juga ada dalam bahasa Inggris, kalian bisa lihat di sini, taste and see that the Lord is good. Ya, ini ada di Mazmur 34 ayat 9. Kalau mau disambungkan ya, kecap, lihat, garam dan terang ya. Ini dua hal yang saling berkaitan ya. Mengecap garam dan melihat terang. Ya, di tengah dunia ini yang semakin jahat dan semakin gelap ya. Tuhan rindu setiap kita ini menjalankan fungsi kita yaitu sebagai garam dan terang sehingga dunia boleh mengecap garam dan melihat terang Tuhan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ya, jadi inilah kerinduan Tuhan. Setiap kita boleh menjadi terang, ya, menjadi garam, membawa dampak sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan. Ya, oke, kita balik lagi ke pembahasan tentang garam. Aku percaya setiap kita ini memiliki satu macam makanan favorit. Kalian boleh coba tulis ya di kolom chat yang ada di samping atau di bawah kalian ini. Kalian coba tulis saja kira-kira makanan favorit kalian itu apa. Ya, coba aku tunggu ya. Mungkin ada nasi goreng, ada bakmi, ada pangsit mie ya, bakso dan lain sebagainya. Banyak makanan yang mungkin kalian suka ya. Nah, sekarang coba kita bayangkan di depan kita ada makanan favorit ya. Ya, aku paling seneng makan ini. Tetapi makanan favorit kita itu disajikan tanpa garam. Bisa bayangkan? Ya, contoh seperti aku orang yang suka makan pangsit mie contohnya ya. Jadi aku suka makan pangsit mie, di depanku ada pangsit mie tapi pangsit mie tidak pakai garam. Gimana rasanya? Ada yang pernah coba? Ya, tentunya rasanya akan aneh dan bahkan bukan jadi makanan favorit kita. Begitu juga dengan kalian, coba dibayangkan makanan favorit kalian tidak ada garamnya, apakah kalian tetap suka? Tentu saja akan aneh rasanya ya. Mungkin kalian beralih nggak suka. Kalau kita mau pelajari ya, di dalam setiap makanan, meskipun garam itu memberikan rasa ya, jadi ada garamnya, tetapi kalau kita mau lihat lagi, kita mau coba lihat makanan tersebut, dia tidak terlihat ya. Dari sini kita mau belajar memberi pengaruh tanpa harus menonjolkan diri. Ya, seperti garam ini dia memberikan rasa tetapi dia tidak kelihatan. Jadi kalau kalian lihat makanan kalian nasi goreng gitu ya, rasa asin yang kalian rasakan itu tidak kelihatan garamnya, tetapi ada. Di Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri ya. Kita mau belajar seperti garam ya. Kita mau memiliki sifat yang humble, rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri ya.
Kalau tadi kita sudah lihat bahwa terang itu identik dengan perbuatan baik kita, ya. Garam ini yang kita bicarakan dari tadi ini berbicara tentang apa sih? Ya, kita mau belajar hari ini tentang garam lebih detail lagi ya. Di dalam Markus 9 ayat 50, ya di sini kita bisa baca, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain, ya. Yang dimaksud dengan mempunyai garam di ayat yang sudah kita baca barusan itu adalah, kalau kita mau belajar dari bahasa aslinya, dikatakan bahwa garam itu adalah kata-kata kita yang tidak hambar, ya. Tidak hambar, kata-kata yang tidak hambar. Di dalam Kolose 4 ayat 6 dicatat di sini, kalau di dalam bahasa Indonesia, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang, ya. Kalau dalam bahasa Inggris di sini kalian bisa lihat, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone, ya. Di sana dituliskan bahwa kata-kata kita hendaklah seasoned with salt, ya, ditaburi dengan garam, ada garamnya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya perkataan kita ini tetap asin, ya, tetap punya dampak, ya, tetap berfungsi seperti fungsi yang tadi sudah disampaikan pada awal sharing yang aku berikan tadi, ya, supaya bisa memberikan rasa, ya, supaya bisa menyembuhkan, bisa mengawetkan, ya. Yang pertama, perkataan kita itu harus penuh kasih, ya. Di ayat yang tadi sudah kita baca itu sangat jelas dikatakan di Kolose 4 ayat 6 yang tadi, hendaklah perkataanmu penuh kasih, ya. Let your conversation be always full of grace. Ya, kita semua sudah menerima kasih yang terbesar, ya. Yaitu kasihnya Bapa kepada kita. Dia rela memberikan Tuhan Yesus buat kita untuk menebus dosa kita. Untuk tetap asin, kita tidak bisa mengasihi dengan kekuatan kita, ya. Kemampuan kita itu terbatas dalam mengasihi orang. Tetapi kita perlu Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengasihi orang. Kita sudah menerima kasih Allah, dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Kita mau baca di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, ya. Kiranya Roh Kudus itu yang memampukan setiap kita untuk boleh berkata-kata, ya, untuk supaya kata-kata kita ini penuh dengan kasih, ya. Perkataan kita ini kalau kita ucapkan, kita boleh membangkitkan orang, ya, membangkitkan semangat orang yang sedang lesu, ya, memberikan semangat buat mereka, menyembuhkan hati yang terluka, ya, menghibur mereka, dan bahkan menyelamatkan jiwa-jiwa, ya. Yang kedua, bagaimana supaya perkataan kita tetap asin? Kita mau belajar yang kedua, penuh dengan hikmat, ya. Kita mau baca di Amsal 25 ayat 11 sampai 12. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya, di sini jelas sekali bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu adalah sebuah perkataan yang berharga buat orang yang mendengarkannya, ya.
Nah, kalau mau flashback ya, mungkin kita seringkali punya tujuan yang baik ya, punya pengalaman nih ya, punya pengalaman, kita punya tujuan yang baik, kita mau ngomongin orang misalnya, kita mau berkata-kata berkomunikasi dengan orang, tetapi penyampaian kita tidak tepat. Dan justru itu yang membuat jadi masalah ya. Ada yang pernah? Ya, aku pernah merasakannya ya. Hikmat dan pengertian akan membantu kita berkata-kata yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Ya. Oleh sebab itu, kita perlu hikmat. Kita perlu minta Roh Kudus dan Tuhan yang memberikan kita hikmat. Nah, supaya kita punya hikmat itu kita harus bagaimana ya? Kalau pertanyaannya seperti itu, kembali lagi ke Alkitab. Kalau kalian pernah baca di Amsal ya, Amsal itu menyebutkan permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan ya. Jadi kalau kalian kepingin punya hikmat, ya kalian harus hidup takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan itu artinya apa sih? Kalian harus menjauhi kejahatan ya. Menjalankan apa yang menjadi kemauannya Tuhan, perintah Tuhan. Oke? Poin yang terakhir, bagaimana supaya kita memiliki perkataan yang tetap asin. Yang ketiga adalah tidak terkontaminasi dengan dosa. Ya, sekali lagi, poin yang pertama ya, penuh dengan kasih ya. Yang kedua penuh dengan hikmat dan yang terakhir adalah tidak terkontaminasi dengan dosa. Garam yang terkontaminasi oleh apapun pasti tidak asin lagi ya. Begitu juga dengan kehidupan kita dan perkataan kita ya. Kalau ada perkataan-perkataan yang tidak benar, tidak berkenan ya, itu yang akan menyebabkan kehidupan kita, omongan kita, apa yang kita katakan ini menjadi tidak ada berkat ya, tidak menjadi berkat buat orang lain ya. Kita mau baca di Efesus 5 ayat 4 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tidak juga patut bagimu mengucapkan kata-kata yang kotor, yang cabul, dan yang tidak pantas. Sebaliknya hendaklah kalian mengucap syukur kepada Allah. Ya. Di sini jelas sekali bahwa yang mengkontaminasi ya, yang membuat omongan kita atau perkataan kita terkontaminasi ini ya perkataan-perkataan yang seperti ini ya, perkataan yang kotor, yang tidak berkenan kepada Allah ya. Kita mau di tahun yang baru ini membuat satu komitmen yang baru lagi di hadapan Tuhan ya. Terutama tentang kita berkata-kata, tentang kita ngobrol dengan orang ya, mungkin sudah jadi satu bisa dibilang satu kebiasaan ya. Ya, tapi aku percaya kalau Tuhan siang hari ini berbicara dengan kalian secara pribadi untuk kalian boleh kembali menata apa yang menjadi omongan kalian ya. Bagaimana omongan kalian harus jadi berkat ya. Ayo kita mau tinggalkan itu ya. Kita diingatkan juga di Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu ya, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna ya. Jadi aku rindu setiap kita di tahun yang baru ini kita mau lebih lagi menjaga perkataan kita ya. Kita tahu bahwa kita adalah garam dunia, hendaklah perkataan kita boleh jadi berkat buat orang di sekitar kita ya, yang kita ketemui, orang-orang yang ada di rumah kita, di gereja, ya dimanapun kita ketemu, kita mau jadi berkat buat mereka. Sebagai kesimpulan, hari ini kita diingatkan supaya kita menjaga perkataan kita ini tetap asin ya. Bukan asin ini asin gimana ya, supaya perkataan kita ini ada fungsinya ya, ada gunanya
ya. Maksudnya perkataan-perkataan itu harus penuh kasih ya, harus penuh kasih, terus harus penuh hikmat dan tidak boleh ada dosa yang mengkontaminasinya ya. Dengan ini aku yakin perkataan kita menjadi jawaban ya, apa yang kita omongkan kita boleh jadi jawaban, kita boleh jadi berkat, bahkan apa yang kita omongkan ini boleh membawa jiwa-jiwa untuk lebih mengenal Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin ya. Kiranya renungan ini boleh jadi berkat buat kita semua. Akhir kata, stay safe, stay healthy, and stay salty. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri Tuhan, sekali lagi kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah menegur setiap kami untuk kami boleh menjadi garam yang tetap asin Tuhan. Melalui perkataan kami, sadarkan setiap kami bahwa perkataan yang kami ucapkan ini adalah harus perkataan yang menjadi berkat buat orang lain, sehingga orang yang mendengarnya diberkati, mereka boleh menerima jawaban, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh menerima yang semangat yang daripada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami enggak mampu Tuhan saat pagi hari ini. Kami izinkan Roh Kudus saja yang memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk rekan-rekan Next Gen yang sudah ikut ibadah saat pagi hari ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dalam keseharian mereka Tuhan, kemanapun mereka pergi, mereka juga boleh jadi berkat buat orang lain. Kami percaya Tuhan, saat pagi hari ini kami mau terima berkat firman-Mu, kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you Kak Andreas buat sharingnya. Thank Diberkati you. banget ya. Diberkati banget, luar biasa. Aku jadi sangat tertampar gitu rasanya bahwa dalam komunitas kita itu gimana harus cara menjaga kita perkataan kita ya, dalam kita berkomunikasi. Karena perkataan kita ini berdampak bagi orang lain, Yes. bisa positif, bisa negatif, dan itu berpengaruh Pilihan banget. kita ya, kita Pilihan mau kita. jadi dampak positif maupun negatif itu semua kembali ke pilihan kita masing-masing ya, pribadi. Jadi dari firman hari ini aku diingetin banget bahwa dalam kita berkata-kata itu kita harus lebih bijaksana juga ya. Harus hati-hati banget gitu. Agar melalui perkataan kita itu bisa menjadi berkat buat lingkungan sekitar kita. Ya. Oke, untuk pengumuman minggu ini. Pengumuman. Yang pertama kita mau menyapa teman-teman, mungkin ada yang baru pertama kali ikut ibadah kita mau say welcome to GBRI Zion Altar Next Gen. Halo. Nah, ibadah kita ada di setiap hari Minggu jam setengah 10 pagi. Setengah 10 ya? setengah 10, jangan lupa 9.30. Iya, 9.30. Jam setengah 10 pagi. Dan kita streamingkan melalui YouTube. Linknya bisa diakses di bawah ini, yaitu gpriza.live/nextgen. Oke, untuk pengumuman selanjutnya ada apa lagi nih? Kita ada home sale. Nah, Yes. home sale itu kita diadakan setiap hari Kamis, jam 6:30. Nah, ini ada posternya. Teman-teman bisa lihat juga keseruan kita semua ngikuti home sale ya. Dan ini home sale ini nggak perlu khawatir karena kita ini dibagi dari kelompok-kelompok sesuai umur dan sesuai profesi kita. Yes. Kalau kalian masih sekolah, kuliah, kerja kayak gitu guys. Jadi gak usah takut, gak bakal canggung guys ya. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah bergabung bisa menghubungi kontak Nomor person di bawah ini. ya guys, ya ada 2 orang itu bisa dihubungin ya. Oke, untuk selanjutnya juga kita ada template. Untuk minggu ini kita khusus ada template di Instagram. Teman-teman bisa cek di Instagramnya za.nextgen @za.nextgen. Itu nanti di situ ada template yang disediakan buat kita sama-sama have fun bareng. Diisi. Ayo diisi ya Bisa semuanya. teman-teman nanti ngajak teman-teman atau Ajak kerabat, teman yang saudara lain, yang semuanya lain. yang kalian Bisa kenal di-tag. ajak semua ya. Oke. Terus kita juga mau ngajarin jargon deh biar Oh teman-teman iya, semangat. jargon. Benar. Ini aku punya jargon spesial untuk hari ini guys ya. Nah, jargonnya tuh gini, nanti kalau aku teriak ZA-Next-Gen, nanti jawabnya kayak gini. ZA-Next-Gen, Stay salty, stay healthy. Nah, kayak gitu. Kalian bisa semua kan ya. Nah, oke. Langsung aja kali ya. Yes. ZA-Next-Gen, Stay salty, stay healthy. Oke. Happy Sunday teman-teman. See you next week. Happy Sunday.